lain tentu sudah ada di laporan, dan tentu saya minta masukan atau ada barangkali pandangan-pandangan lain terkait dengan keberadaan sastra lisan yang tahun ini saya pilih memang pada objek sastra lisan itu. Dan kondisinya telah punah pula kan, jadi makin bingung juga akhirnya saya mau mengarahkan ke mana itu mungkin Bapak Ibu narasumber, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ya? Gantian lah. Tadi Bengkali mulai, sekarang Rokok mulai. Baik, Japri sebagai peneliti bersama dengan mana dia tadi? Elisa ya, nggak datang ya. Sukri juga ada. Ini Bu Teti, ini kan bulan puasa nih. Saya kebetulan nggak ada kegiatan pergi ke sana, mau lihat pantai Rupat Utara itu kan. Pas ke sana itu musim teduh itu tidak pula pasir putih itu nampak kan karena waktunya pasang. Tapi saya tidak terlibat di dalam hal ini. Saya hanya pergi makan-makan dan tidur di penginapan. Tadi Zijab mengatakan bahwa ini sudah tidak ada lagi. Nah, dan sangat berat untuk diajukan sebagai WBTB karena WBTB itu setidaknya barang ini masih berlaku ada pada saat ini, sehingga ada kerja dinas kebudayaan untuk mengembangkan dan melestarikannya. Tapi sebagai sebuah pengetahuan bagi kita, apa yang pernah ada pada masa lampau, saya kira ini juga sangat berarti kajian seperti ini. Nah, yang menjadi bukan pertanyaan, Jab ya, ini yang istimewa betul laki-laki nih, karena disunat, dihitan dengan menggunakan upacara ritual apalah namanya. Sementara tradisi bersunat itu kan ada juga untuk perempuan. Apakah ini ditanyakan atau terlupa ya? Mungkin bisa dilengkapi. Nah, itu satu hal kan tidak susah menjawabnya. Lupa nanya katanya lagi pada teman itu kan. Nah, yang berikutnya tadi waktu pelaksanaannya itu musim kelam. Nah, kita juga harus memberitahu sebetulnya ini pelaksanaan sunat itu selain di musim kelam, siang atau malamnya. Nah, tapi biasanya orang sunat ini siang. Nah, kenapa ada kelambu? Kelambu itu saya juga sudah beritahu dulu kisi-kisinya bahwa kelambu itu kelambu kain. Karena dia ini di teras ini, di depan rumah. Nah, kalau terbuka nanti dilihat perempuan, udah besar-besar lah orang yang sunat tuh. Ditengok anak gadis kan kacau juga gitu kan. Jadi dia kelambunya mestinya kelambu kain yang tidak tembus pandang. Nah, ada lagi satu perlengkapan lagi yang saya dengar ini, itu pelita di dalam kelambu. Karena dia gelap, maka perlu pelita supaya tidak salah potong. Nanti potong ke pangkal kan kasihan kita.
Eh, tadi Pak El mengatakan nggak ada panah-panah ya. Saya kira itu yang Jeb yang perlu dilengkapi untuk sebuah informasi yang yang detail kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa pernah ada tradisi seperti ini. Kalau di Rokan apa tuh obat untuk bukan untuk luka? Selomu narong. Kalau di sini kan abu dapur pedih itu ya. Nah, abu dapur. Nah, juga kalau kita memberikan informasi lengkap itu juga harus diketahui jam apakah nasinya itu nasi kuning atau pulut kuning gitu ya. Saya beda itu. Nah, juga bisa dijelaskan kenapa yang sudah bersunat itu harus keluar dari kelambu bagian belakang. Nah, menurut pandangan saya kalau dari kelambu bagian depan nanti nampak yang giliran lain itu dia jadi takut. Nah, itu logikanya begitu kan, logikanya. Maka dikeluarkan dia dari kelambu bagian belakang. Gitu. Nah, hal-hal yang dia memang remeh-temeh tapi penting. Saya kira demikian. Sedikit nyambung pertanyaan Dato' Anak. Mungkin juga perlu juga yang mungkin sudah punah itu cenderung ini pada masyarakat Melayu itu. Tapi di situ kan ala rakyat kan, rakyat atas, rakyat bawah itu. Jangan juga ada pelakunya di sana. Gitu. Kemudian pelali ini kan membuat sesuatu tidak berasa kan. Lali ya, nah itu jangan-jangan juga karena itu kan ada musim kawin ya, musim pesta ya, ya. Pada masa saat kelam itu kelam itu Orang tidak berusaha ke laut. Iya. Tapi biasanya ikan itu justru banyak pada masa kelam itu. Tapi mungkin pada gelombang ya, angin selatan segala macam. Nah itu mungkin kalau supaya pengantin baru ada perawan gitu ya, supaya dia tak terasa itu dilalikan dulu, jadi tak ada pelali juga kan mungkin jangan ada terjadi seperti itu, iya, supaya putus perawannya juga tak berasa gitu kan, ya itu tak tahu deh, ini kekuatan pada peneliti mungkin ya, demikian. Terima kasih. Saya mungkin berangkat dari dari istilah yang katakanlah sangat kacangan lah gitu. Sebab tadi Jeffrey selalu betul menyebutkan sastra lisan. Sebetulnya sastra lisan atau tradisi lisan? Nah itu pertanyaan, itu memang pertanyaan, tapi bagi saya sendiri entah macam mana, saya tuh agak aneh kalau dengan sastra lisan. Coba sastra itu tertulis, gitu. Jadi lisannya. Nah kalau dia lisan, bentuk lisannya macam mana gitu? Saya tidak dapat gambaran dari Dode Pelali ini macam mana apa lisannya? Apa Dode atau macam mana gitu? Artinya kalau sudah tulisan berarti mau tidak mau harus ditampilkan lisannya mana gitu? Nah kan? Irama. Pada irama. Kemudian tadi memang disebut ada teks itu. Tapi kami tidak terbaca teks ini. Nah kemudian dia tidak terbaca di sini, maka saya juga tidak dapat menyimpulkan bagaimana di sini disimpulkan bahwa Dodoi Pelali ini justru sebagai refleksi kerajaan lokal dalam syiar agama. Kalau syiar agama ini dengan Dodoi, kalau penelitian saya dengan Dodoi Pelali lah maka agama itu disiarkan gitu. Tapi nampaknya hanya pelengkap dari sunat gitu. Jadi dia mungkin terlalu besar kalau disebut sebagai mungkin. Kalau misalnya kalau saya tak salah lah misalnya Oba
Khotbah itu memang untuk menyerang agama. Jadi dia bergerak dan saya itu jelas nampak. Kalau Dodo ini macam mana? Saya ini macam mana isinya gitu ini? Apa isi? Itu ini. Ya begitulah ya. Terima kasih. Sudah ditampilkan. Nah kalau di sini kan sebetulnya lebih banyak ke kalau saya lihat sekilas ini kan ke mantra kan. Ini anak juga segala sahabat ini cerita sejarah Pulau Berlepat gitu ya. Yang hafal 5 itu tulis di kayat. Nah, jadi bagaimana siar agama itu di mana taruhnya gitu kan ya? Apa karena dia kena bersunat itu bukan tradisi Islam aja kan ya? Tapi tradisi semua Islam sudah ada gitu. Jadi agak terlalu besar gitu apa. Terima kasih mungkin itu dari saya. Di samping lah bahwa tapi ini jangan kecil hati. Kalau untuk buat BTP memang agak susah. Salah pun nanti ada lagi. Itu mana itu. Mau dihidup kita mungkin berada kini tetap mana coba seperti kata Depri tadi benar lah. Karena ini mati itu seringan dengan medis dunia gitu dengan ditemukannya guna yang lebih lah. Saya aja Busunet itu langsung ke menteri, langsung catat langsung selesai kan. Saya apa jarang kan. Oke, terima kasih. Mau komen? Karena foto saya ada 2 set itu. Sama Monda. Ya mungkin punya domain. Kalaupun nanti jadi BTB, siapa mesro tukang sunat yang lebih? Karena kan saya ada bapak budayanya mau kita, ya kan? Nah, jadi susah juga. Nah kalaupun nanti Pemkab Bengkalis tidak mau membiayai mesro, tentulah Kadis Kebudayaan menjadi mesro juga seperti tukang sunat. Jadi ya memang dari awal-awal kita juga seperti itu. Ini tradisi lisankah atau tertuliskah, karena ada teks-teks yang ditulis oleh Apis ya. Betulnya Apis itu juga dia benari Sapin Api, Bu. Sapin Api sudah warisan budaya benda. Apis ini memang penggiat budaya yang sangat tuna di Eropa Utara itu. Jadi Sapin Api dia juga gitu. Dulu Sapin Api sempat tidak bisa orang menarikan karena kehilangan 2 bait mantra. Ada temukan, dia berani sekarang di Sapin. Nah dia kan Apis ini yang kemarin menjadi mesro, cuman ya mesronya juga yang kita sulit juga ketika kalau ini lolos BPTB gitu, misalnya tim ahli bawa pudeng kan, jadi dia ditampilkan, nah susah juga kita menampilkan nanti ketika perayaan. Saya pikir itu mungkin. Terima kasih. Tapi masih hidup ya? Benar. Masih ada kan Muhammad Hafiznya? Masih. Maksudnya maestronya masih ada Masih ya? ada. Iya. Kalau Dodoi Pelarinya selain di Kitanan ada nggak di tempat lain? Tak ada. Jadi memang hanya di Memang Kitanan khusus gitu ya? untuk melenakan si pesunat. Yang disunat. Yang disunat. Yang di sini. Ya. Kan kalau di Jogja ada bong sunat tuh ya, yang tradisional, terusnya dokter. Di Jakarta juga ada sebenarnya, cuma nggak ada Dodoi Pelalinya. Jadi saya punya 3 anak, 2 dokter, 1 mantri yang tradisional, yang cepat sembuh yang tradisional. Ya. Cuma kan orang nggak berani dong sekarang, ayo taruhan mau dokter apa ini gitu kan nggak? Orang pasti pilih dokter gitu kan kalau masa sekarang. Jadi susah juga untuk menghidupkan bahwa Dodoi Pelali ini bisa hidup gitu ya dengan cara ini. Memang agak persoalan di situ. Mungkin jatuhnya ke dokumentasi ya, Bang Jeffrey ya. Jadi dokumentasi karena kan susah untuk buat revitalisasi gitu ya kan nggak bisa. Jadi mungkin jatuhnya ke dokumentasi ya, dokumentasi audiovisual dan narasinya gitu ya. Kalau misalnya nih Dodoi Pelalinya dikembangkan sendiri mungkin nggak? Nah itu yang sebenarnya mau saya pertanyakan Bu. Jadi kemarin kan saya sempat diskusi sama ya, pelakunya yang sekarang. Kalau misalnya hari ini, karena dia kan dia melekat di Kitanan. Nah oke, kita abaikan dulu yang Kitanan tradisional.
Kalau dodoi pelali ini memungkinkan nggak untuk hidup lagi? Misalnya saya bilang, besok anak mau bersunat ke dokter, ke menteri, malamnya kita gelar ini, Iya, kita cerita, bisa nggak itu? kemudian kita revitalisasi lah sedikit. Ditenangkan gitu ya. Ya, karena cerita yang disampaikan juga kan sebenarnya cerita-cerita kearifan lokal, dodoi, sejarah, legenda. Ka'bah gitu Nah, lah ya. bisa nggak ini memungkinkan nggak kalau dari Bang Hafiz sebagai pelaku rela nggak ini untuk dilakukan? Bagus saya sepakat kalau itu karena dia bisa dipisahkan antara khitanan dengan dodoi pelali. Karena memang dodoi pelali ini diadakan dulu itu memang dalam rangka untuk dipertontonkan kepada orang karena fungsinya itu tadi ditontonkan kepada orang banyak agar orang tak takut bersunat. Makanya dia dikemas dalam bentuk pertunjukan. Jadi orang tertarik untuk bersunat, tak terasa tiba-tiba dah selesai. Nah, ini bisa sekali untuk dipisahkan. Jadi dodoi pelali direvitalisasi ulang, hanya dodoinya saja. Kalau kitanya memang sangat tidak mungkin. Tapi kan dodoi pelali kan memang senandungnya kan. Iya. Sebetulnya yang disebut dodoi pelali itu senandungnya cuma memang lekat dulu Di khitanan. untuk hitanan gitu ya. Kemudian tadi yang di belakang ada transformasi sastra lisan tulis itu maksudnya gimana ya? Nah, itu yang saya salah ambil gitu. istilah. Jadi dulu itu kalau bapaknya tak pakai teks dia. Oh terus dia sekarang pakai teks. Sekarang dia karena sudah lama, sudah tahun 70-an terakhir, dia tak ingat lagi, saya tak ingat lagi Bang Jeff. Jadi saya terpaksa pakai teks. Saya tak izin memang, terpaksa pakai teks. Dan dia berdodonya itu seperti teksnya. Persis seperti teks. Oke. Ya ini satu persoalan yang lain Ya. ya dari segi teori. Tapi memang kalau untuk ke WBTB sih lebih baik nggak usah. Tapi boleh saya bertanya, soal Hafiz ini kan, Hafiz ini dia penerus nih. Iya. Artinya Hafiz kan masih muda. Iya, Pak. Ya artinya dia tuh tidak mengambil langsung, tidak pernah mengambil langsung dodoi itu. Kalau